Maulid Nabi itu sudah berjalan, sering dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi Muhammad masih hidup. Berarti kalau sesuatu yang ada zaman Nabi berarti sunnah apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, kelakuannya Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong orang lain bukan Rasulullah. Yang lakoni orang lain bukan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah takririyah. Kanjeng Nabi nembe mawon habis sholat subuh, ngimami sholat subuh. Masih pakai selimut musim dingin. Selimutnya lurik-lurik garis-garis. Datang seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Di depan para sahabat yang lain. Memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang sukses, orang yang berhasil memisahkan antara kebaikan dan kejahatan, antara hak dan batil. Bagaikan pedang yang tajam made in India. Engkau datang dari kota Mekah suku Quraisy. Diikuti oleh para pengikut yang gagah berani berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji walaupun Kanjeng Nabi mboten merentah. Tapi mendengar pujian ridho, menerima dipuji. Tersenyum. Nabi mboten melarang. Itu berarti sunnah takrir. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis diberikan hadiah. Terima kasih mendengarkan pujian. Nah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Yang tidak percaya, panjenengan orang Sragen orang percaya kalau ceritaku ini. Ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian tadi. Muji-muji Kanjeng Nabi, nama itu sunnah takririyah, bukan bid'ah goblok. Malah ada 4 jilid. Namanya Madaih Nabawiyah. Dikumpulkan oleh Imam Yusuf An-Nabhani. Syair-syair yang isi muji Rasulullah 4 jilid. Sofia bin Abdul Thalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit. Semua ada dikumpulkan jadi satu. Termasuk Ka'ab bin Zuhair. Nah dari sejak itu kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Yang terkenal di Indonesia burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Syekh Muhammad Al-Busiri orang Iskandaria Mesir, ceritanya sakit lumpuh stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah waktu jumpa Rasulullah, Syekh Al-Busiri matur, ya Rasulullah, saya ini sakit 1 bulan lumpuh. Gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Tapi saya punya cita-cita, punya keinginan akan ngarang qasidah muji-muji panjenengan. Ya wis silahkan. 1 minggu ngimpi maneh, ketemu lagi mimpi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar katanya. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mendengarkan syair itu. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya Al-Busiri. Fata'affa fauran, maka sehat seketika waras.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hermus bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Al-ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifa hafalam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, yang sebut namanya sampai Adam, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang pernah berbuat, orang baik semua. Dari Adam sampai bapak ibunya. Kenapa? Karena luhur Nabi Muhammad membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuk Nabi Adam, terus mengalir sampai keturunannya tadi, sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya cerah, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya tambah terang, pindah ke rahimnya Siti Aminah, bagaikan bulan purnama. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri wurrihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan. Kamare Siti Aminah seperti ada listrik. Sampai-sampai Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi, heran. Ada apa ya rumahnya Aminah kok terang banget? Rumahnya Aminah kok terang banget, bersinar, ada apa? Abu Lahab nyuruh budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, coba deloan. Ome Aminah ono apa sih? Terang banget, coba deloan. Suwaibah pergi, balik, lapor majikan. Aminah melahirkan bayi laki-laki. Itu yang datangi sinar dari bayi itu. Abu Lahab gembira. Gembira jingkrak-jingkrak punya ponakan laki-laki Muhammad. Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Mulai hari ini kamu merdeka Suwaibah. Bukan lagi budak sama dengan saya. Itu nanti di akhirat nanti Abu Lahab karena kafir masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka, dintas. Ya, kalau hari Selasa masukkan lagi. Sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas lagi. Selasa masukkan lagi selama-lamanya. Kenapa? Karena hari Senin Abu Lahab berbuat apa? Menghormati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur urip sepisan. Berapa kali surip?
Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini annahu yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a tabbat yadah. Abu Lahab kafir. Ada dalam Quran tabbat yadah Abi Lahab wa tab. Masuk neraka jahim. Tapi hari Senin dikeluarkan neraka karena lisururi bi Ahmada, menghormati kelahirannya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku bisa mensyafaati umatnya yang masih hidup. Kanjeng Nabi sudah wafat, tapi bisa menolong kita yang masih. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti kulo, seperti saya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut mendukung istighfarnya orang itu, maka Allah lawajadullah tawwabar rahima, Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Ini Quran niki, Quran. Jadi sapa wae sing akeh dosane pergi nang Madinah istighfar ning sandinge Rasulullah, lajeng Rasulullah ikut mendukung, ikut juga ACC lah. Merekomendasikan minta pada Allah agar orang ini dosanya diampuni, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Kalau cerita Nabi Muhammad itu jangan cuma Nabi Muhammad kalau lapar ganjel batu, itu benar. Nabi Muhammad kalau malam tahajud sampai kakinya bengkak, itu benar. Satu lagi ceritakan dong. Nabi Muhammad orang yang mentalnya besar. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Itu kan Nabi itu.